Mungkin teman-teman pernah tahu tentang bagaimana cara membuat goal yang efektif. Salah satunya adalah dengan cara membuat satu goal yang SMART. SMART, itu adalah singkatan ya. Dari S-nya adalah harus spesifik, lalu harus M-nya adalah measurable atau terukur, yang A-nya adalah attainable, bisa tercapai, lalu R-nya adalah realistic, dan T-nya adalah timely, harus ada jangka waktunya. Mungkin teman-teman pernah mendapatkan saran untuk membuat goal dengan pola seperti itu. Dan itu memang saya rasa penting banget, karena banyak orang yang membuat tujuan itu yang mengawang-awang gitu. Saya mau sukses, saya mau kaya, saya mau punya uang banyak. Nah itu kan tapi otak bingung. Nah, ketika sukses, standarnya apa? Batasannya apa? Nggak jelas gitu. Tapi kalau misalnya disebutkan secara jelas, secara konkret, saya mau sukses. Standarnya adalah saya punya uang 1 miliar di rekening saya sebelum tahun 2022. Paling lambat Desember tahun 2022. Nah, ketika detail seperti itu, otak akan mencari cara. Karena goal kita itu konkret atau jelas apa yang ingin dituju. Tapi, ternyata goal yang SMART itu aja nggak cukup. Kita harus memiliki satu aspek lagi yang penting agar kita bisa mencapai goal tersebut, yaitu harus emosional dan juga bermakna. Maksudnya adalah ketika kita ingin mencapai sebuah goal, tetapi ketika kita melihat goal kita, rasanya ya biasa aja, nggak ada dorongan dalam diri untuk mencapainya, ya akan sangat sulit untuk mencapainya. Karena emosi tadi itu adalah drive kita untuk mencapai goalnya. Tapi mungkin teman-teman juga pernah nih, memiliki sebuah goal yang rasanya tuh berapi-api banget dalam hati. Kayaknya kepikiran terus, bangun tidur kepikiran, mau tidur kepikiran, bener-bener pengen banget untuk mencapai goal tersebut. Pingin punya suatu barang, mungkin pernah seperti itu, pingin punya handphone mungkin, atau barang-barang lainnya. Dan ketika kita memiliki semangat atau keinginan yang sangat-sangat seperti itu mendadak keinginan kita bisa termanifestasikan atau terwujud. Karena ada dorongan tadi, karena ada semangat tadi. Dan aspek ini adalah hal yang sangat krusial juga, sangat penting juga, selain kita memiliki goal yang jelas dan terukur. Jadi, pastikan teman-teman harus tahu dulu kenapa teman-teman mau mencapai goal tersebut. Ketika teman-teman bayangkan, teman-teman pejamkan mata lalu membayangkan goalnya, itu membuat teman-teman bersemangat untuk mencapainya, itu akan membuat kemungkinan berhasilnya akan jadi jauh lebih tinggi. Kenapa? Karena teman-teman punya drive di sana, punya keinginan yang kuat di sana. Karena ketika kita punya keinginan yang kuat, kita memiliki why yang besar, mendadak haunya muncul, dan kita bisa mencapai goal kita. Oke? Jadi pastikan goal teman-teman itu memiliki kekuatan emosional dan sangat-sangat bermakna buat teman-teman. Sehingga teman-teman akan terdorong untuk setiap hari, step by step, untuk mencapai goal tersebut. Oke? Thank you teman-teman sudah mendengarkan podcast kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan juga semoga bisa menginspirasi. Jika Anda merasa bermanfaat dari podcast ini, jangan lupa juga untuk share ke teman-teman Anda agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat. Dan juga kita juga bisa connect di Instagram. Silahkan follow @andreasbordes dan kita juga bisa ngobrol-ngobrol. Teman-teman juga bisa memberikan pertanyaan melalui DM ke saya. Nanti pertanyaannya akan saya bahas melalui podcast ini. Atau juga bisa kita langsung bahas kalau butuh waktu yang cepat untuk menjawab gitu ya. Tidak perlu perjawaban yang panjang, akan saya langsung jawab di DM. Oke? Thank you teman-teman. Semoga bermanfaat dan sukses selalu buat kita semua.